Bab 136 sampai 137. Terjebak jadi istri simpanan. Aira membuka matanya dengan tubuh yang terasa sedikit remuk. Tenaganya benar-benar terkuras semalam untuk meladeni gairah dewa suaminya. Namun, di balik rasa lelahnya, ada rasa bahagia karena ia melayani Mondi sebagai seorang istri, bukan pelayan seperti pemikirannya beberapa hari yang lalu. Mereka melakukan hubungan atas dasar cinta dan bukan sekedar tanggung jawab, apalagi pengabdian diri karena uang. Aira memijat tengkuknya, ia merasakan sedikit perih di lehernya karena terus digigit oleh Mondi semalam. Astaga, badanku seperti habis tertimpa beton, gumam Aira dengan mata yang kembali terpejam. Tiba-tiba pintu kamar terbuka. Mondi datang dengan nampan berisi makanan dan air minum di atasnya. Pria itu tersenyum melihat bagaimana istrinya yang telah ia buat acak-acakan seperti ini. Ia lalu berjalan mendekati istri kecilnya itu. "Morning sayang," sapa Mondi lalu mencium kening istrinya hangat. Aira membuka matanya. Ia menatap Mondi lalu ikut tersenyum. "Pagi juga, Mas." Balas Aira sedikit ragu mengucapkan kalimat terakhirnya. Ya, panggilan itu. Panggilan yang ia ubah dari Om menjadi Mas. Tentu saja karena mereka sekarang sudah benar-benar menjadi pasangan suami istri yang sesungguhnya. Mondi terkekeh. Ia mengecup bibir Aira gemas. "Manis sekali. Aku suka panggilan itu," kata Mondi. Aira manggut-manggut. Ia lalu menggeser tubuhnya, memberikan ruang pada Mondi untuk duduk. Tidak lupa Aira memegangi selimut agar tubuh polosnya tidak kelihatan. "Aku sudah buatin kamu sarapan dan juga susu," tutur Mondi seraya meletakkan nampan berisi sarapan itu di atas ranjang. "Susu?" beo Aira kebingungan. Pasalnya selama ini Mondi tidak pernah memberinya susu. "Iya sayang, susu buat menambah stamina kamu. Semalam kan udah aku kuras," jawab Mondi diakhiri senyuman lebar, bahkan sampai menunjukkan deretan giginya. Aira berdecak. Ia mencubit perut Mondi yang masih saja membahas masalah semalam. Tidak tahu saja pria itu bahwa ia sangat malu. "Mas, udah deh, enggak usah bahas masalah semalam," tegur Aira malu-malu. Mondi semakin tergelak. Ia mengambil sandwich yang ia buat lalu menyuapi istrinya. "Terima kasih," ucap Aira lalu menggigit sandwich yang sudah suaminya buat. Mondi memakan roti yang sama dengan Aira. Tidak masalah, satu gigitan. Toh mereka juga sudah satu keringat. Bagaimana? "Oh iya sayang, hari ini Nona Firda mengundang kita pergi ke rumahnya untuk makan malam. Ada Nona Alia juga," ucap Mondi memberitahu. "Wah, benarkah? Ayo datang," ajak Aira dengan semangat. Mondi manggut-manggut. Ia mengusap kepala istrinya. "Iya, kita datang. Sebelum itu, habiskan sarapan ini lalu mandi. Kita pergi," tutur Mondi. "Pergi? Mau kemana lagi?" tanya Aira mengerutkan keningnya. "Aku dapat perintah Tuan Tristan ke Bogor, jadi aku mau ajak kamu. Tidak lama kok. Kita akan langsung ke rumah Nona Firda setelah dari sana," jawab Mondi. "Hah? Kenapa tiba-tiba? Aku belum mandi." Aira panik. Ia langsung beranjak dari tempat tidur dan masuk ke dalam kamar mandi. Mondi menatap istrinya sambil menggeleng-geleng kepala. Ini masih jam 7 pagi, tapi Aira sudah seperti sangat terlambat. Hanya ke Bogor dan itu dekat. Tidak perlu buru-buru. Ia bisa kembali saat jam makan malam nanti. Ia yakin sekali. Sementara itu di tempat lain, terlihat Alia sedang berjemur di bawah sinar matahari. Pagi yang sangat menghangatkan tubuh. Alia tentu tidak sendiri, melainkan bersamanya suaminya juga. "Mas,"
Kamu pengen buru-buru dia lahir, enggak sih? Tanya Alia sembari mengusap perutnya. Enggak, jawab Tristan dan langsung mendapati lirikan pedas dari istrinya. Dengerin dulu, kamu udah natap sini saja. Enggak, itu maksudnya, enggak salah lagi, ucap Tristan buru-buru. Alia menggertak giginya. Enggak jelas sebel aku. Ketus Alia lalu memukul lengan Tristan sedikit kencang. Tristan terkekeh. Ia mengusap lengannya yang habis kena pukul Alia. Makin hari tenaga kamu makin besar deh, ucap Tristan seraya mencolek dagu istrinya. Alia mendengus. Ya iyalah, aku kan berbadan 2, sahut Alia sewot. Alia kembali memukuli Tristan, bahkan ia menggigit bahu pria itu dengan gemas. Aduh sakit sayang, gigit di sini aja, pindah Tristan menuju lehernya. Bukannya menuruti perintah suaminya, Alia malah mencekik Tristan namun tidak dengan tenaga, hanya tangannya saja yang menempel. Di tengah-tengah pertengkaran kecil suami istri itu, tiba-tiba ada seseorang yang datang menghampiri mereka. Oh, begitu caramu berlaku pada suami, ucap seseorang dengan tatapan tidak suka mengarah pada Alia. Alia dan Tristan lantas menoleh. Mereka terkejut melihat sang mama Saras datang dan melihat aksi Alia yang sedang mencekik suaminya. Alia dan Tristan sama-sama bangkit dari duduknya. Alia terlihat panik, sementara Tristan santai saja. Nyonya, ini tidak seperti yang Anda pikirkan, ucap Alia menjelaskan. Kamu berniat membunuh anak saya, iya kan? Sarkas Mama Saras dengan mata yang melotot. Alia menggeleng. Ia hendak bicara namun Tristan sudah duluan bicara. Jaga mulut Anda. Istri saya tidak mungkin melakukan itu. Timpal Tristan terdengar tidak suka. Mama Saras menatap putranya. Tristan, kamu ini udah diguna-guna sama dia. Sadar enggak sih? Dia bukan wanita baik-baik, ucap Mama Saras kesal. Jika kedatangan Anda hanya ingin mengganggu ketenangan hidup saya dan keluarga saya, lebih baik Anda pergi, usir Tristan tanpa ragu. Mama Saras menatap putranya syok. Kamu mengusir Mama demi dia, Tristan? Tanya Mama Saras tidak menyangka. Dia itu istri saya, dia bukan orang lain, balas Tristan dengan dingin. Dan Mama ini ibu kamu. Dia hanya istri tapi Mama orang yang melahirkan kamu, ucap Mama Saras terdengar kecewa. Silakan pergi dari rumah saya, Nyonya, usir Tristan dengan suara yang begitu rendah. Mama Saras menolak. Enggak, Tristan, Mama datang ke sini ingin minta kamu untuk kembali ke kantor, ucap Mama Saras. Maaf, saya tidak tertarik, balas Tristan menolak langsung. Tristan, Papa sedang sakit, perusahaan butuh kamu, atau kita akan bangkrut, ucap Mama Saras lagi memohon. Tristan terhenyak, bahkan Alia yang sejak tadi menunduk sontak mengangkat wajahnya. Wanita hamil itu menoleh, menatap suaminya. Saya tetap tidak mau, jadi silakan pergi, usir Tristan lagi. Mas, bisik Alia lembut. Tristan menoleh. Enggak, sayang, aku enggak mau kembali ke kantor, tolak Tristan lagi. Mas, tapi Papa kamu sedang sakit, ucap Alia lagi mencoba untuk membujuk suaminya. Tristan tidak menjawab. Ia menatap sang mama dengan tatapan dingin dan datar. Lebih baik Anda pergi. Mau berapa kali pun Anda meminta saya kembali ke kantor, saya pasti akan selalu menolak, ucap Mondi lalu masuk ke dalam rumahnya. Alia menatap ibu suaminya dengan tatapan tidak enak. Nyonya, saya akan berusaha membujuk Tristan untuk kembali ke kantor, ucap Alia dengan lembut dan sopan. Mama Saras menatap sinis istri putranya. Tidak perlu berpura-pura, saya tidak akan tersentuh.
ketus Mama Saras lalu pergi meninggalkan rumah putranya. Alea menatap kepergian Mama Saras dengan nanar. Ia selalu merasa sedih setiap kali mendengar nada ketus dari wanita yang seharusnya ia panggil Mama. Sebagai seorang wanita dan seorang istri, tentu saja ia mau disayang oleh mertuanya. Alea ingin sekali bisa memasak dengan Mama Saras, selayaknya menantu dan mertua. Hiks, sabar Lea, liri Alea pada dirinya sendiri. Bab 137. Alea membuka pintu ruang kerja suaminya perlahan. Sejak 1 jam yang lalu, atau tepatnya saat Mama Saras pulang, Tristan belum keluar dari ruang kerjanya sama sekali. Alea khawatir pada suaminya. Ia takut terjadi sesuatu pada Tristan yang tadi kembali bertengkar dengan Mama Saras demi membela dan mempertahankan dirinya sebagai seorang istri. Ini sudah yang kesekian kalinya Tristan membelanya. Terkadang Alea merasa apakah dirinya yang menjadi penyebab pertengkaran antara ibu dan anak itu. Saat pintu terbuka, Alea melihat suaminya sedang duduk dengan kepala mendongak ke atas dan mata yang terpejam serta tangannya terlipat di dada. Alea menutup pintu kembali. Ia lalu berjalan mendekati suaminya. Alea berpikir apakah suaminya tidur atau tidak. Mas, panggil Alea seraya memegang bahu Tristan. Tristan terkejut, tubuhnya terjengkrat, bahkan Alea bisa merasakannya. Pria itu langsung membuka mata dan menoleh. Tristan melempar senyum. Ia kemudian memegang pinggang istrinya lalu menarik dan ia peluk, tidak terlalu erat. Alea tidak menolak, ia memberikan Tristan memeluknya. Bahkan ia membalas dengan memberikan usapan lembut di rambut suaminya. Mas, kok nggak keluar-keluar? Aku nungguin dari tadi. Tanya Alea dengan suara yang lembut dan sedikit manja. Alea melakukan itu sebab ia tahu bahwa Tristan paling suka jika ia bersikap manja seperti ini. Menurut Tristan, itu terkesan manis dan menggemaskan. Mas, panggil Alea lagi. Tristan menghela nafas. Ia mendongakkan kepalanya dan memberikan senyuman lebar. Bahkan bonus deretan giginya yang putih bersih. Kenapa sayangku? Tanya Tristan tidak kalah lembut. Ada apa dengan kamu? Kamu pasti kepikiran sama papa kamu ya? Tanya Alea. Walaupun Tristan mengatakan jika dirinya marah kepada mama dan papanya, tapi Alea tahu pasti ada rasa rindu juga dalam hati suaminya. Tristan bukan orang jahat, apalagi anak durhaka. Dalam hatinya, pria itu pasti sangat menyayangi kedua orang tuanya. Hanya saja keadaan membuat dia terpaksa melawan. Sebagai seorang suami, Tristan tidak akan mungkin membiarkan Alea dihina dan tidak diterima oleh keluarganya. Ia menikahi Alea untuk ia bahagiakan. Mau menjenguk papa, tawar Alea tiba-tiba. Tristan yang masih tersenyum seketika menghilangkan senyuman itu. Ia menatap wajah istrinya yang ikut tersenyum dengan wajah menunggu jawabannya. Enggak, sayang. Aku enggak mau kamu nanti dihina lagi. Tolak Tristan. Suaranya begitu lancar namun tidak bisa menyembunyikan keraguan. Alea menangkup wajah suaminya. Ia memberikan usapan lembut di kedua sisi rahang Tristan. Sayang, aku tahu kamu menginginkannya. Kata Alea begitu peka. Sebagai istri, Alea bisa merasakan apa yang suaminya rasakan. Ia tahu ada keinginan dalam hati Tristan untuk datang dan melihat kondisi papanya. Kamu bukan orang jahat, Mas. Aku tahu kamu ingin sekali menjenguk papa kamu. Tapi kamu takut karena mereka belum menerima aku. Ucap Alea lagi. Alea melepaskan pelukan Tristan. Ia lalu menarik kursi yang Tristan duduki sehingga memberikan ruang untuknya duduk. Alea duduk di atas pangkuan suaminya dengan posisi menyamping. Ia melingkarkan tangannya di leher sang suami lalu kembali mengusap wajahnya. Tristan ikut tersenyum.
Ia memegangi pinggang istrinya agar tidak jatuh. Tristan tersenyum tipis. Kamu memang sangat pengertian, sayang. Segitu pegahnya kamu dengan perasaan aku, ucap Tristan pelan. Kamu benar. Aku ingin sekali menjenguk papaku. Tapi aku nggak mau kamu dapat hinaan lagi. Cukup aku nggak kuat setiap kali melihat kamu berusaha untuk tegar, tambah Tristan. Alia menggelengkan kepalanya. Ia memegang wajah Tristan lalu memaksa pria itu agar mau menatapnya. Aku baik-baik saja, Mas. Jika perlu, aku tidak usah ikut ke sana sehingga kamu tidak akan melihat aku yang dihina, sahut Alia. Kamu pergi saja sendiri ke sana. Mungkin sekarang belum saatnya aku untuk pergi ke sana. Masih butuh beberapa waktu sampai kedua orang tua kamu menerima aku, tambah Alia. Alia tersenyum manis. Ia tidak mau suaminya sampai merasa bahwa ia sedih. Jika hal itu sampai terjadi, maka dapat dipastikan jika Tristan akan menolak datang ke sana. Tristan terdiam. Ia seakan sedang berusaha mencerna kata-kata istrinya barusan. Kamu pergi ya, Mas. Kasihan bapak kamu. Pasti berharap agar kamu datang menjenguknya, tutur Alia lembut. Tristan menatap wajah cantik istrinya. Alia benar-benar wanita yang baik. Meski sudah dihina habis-habisan oleh kedua orang tuanya, istrinya itu tetap meminta ia menjadi anak yang patuh. Alia tidak pernah mencoba mempengaruhi dirinya agar durhaka pada orang tua. Kamu baik banget sih, ucap Tristan dengan wajah penuh rasa kagum. Alia terkekeh. Enggak, Mas, aku belum baik. Aku masih kurang baik, balas Alia pelan. Tristan menarik Alia ke dalam pelukannya. Ia dekap tubuh istrinya meski sedikit terpisah karena perut Alia yang sudah membesar. Mama dan papaku sangat beruntung bisa mendapatkan menantu seperti kamu. Sayangnya semua itu belum bisa mereka lihat, bisik Tristan seraya memberikan usapan di rambut panjangnya. Alia hanya tersenyum. Ia membalas dengan memberikan usapan di punggungnya. Kapan kamu akan pergi? Tanya Alia. Tristan melepaskan pelukannya. Ia memegangi kedua tangan istrinya lalu memberikan kecupan di punggung tangan sang istri. Mungkin besok, karena malam ini kan kita diundang makan malam dengan Firda dan Fade, jawab Tristan. Alia manggut-manggut. Ia lalu mencium pipi suaminya kemudian berpindah mengecup bibirnya. Sekarang bagaimana jika kita ke kamar? Ajak Alia dengan suara sedikit pelan. Tristan tersenyum dengan kening mengerut. Kenapa? Mau kasih aku jatah? Jawab, tanya Tristan. Kalau mau, aku kasih. Jawab Alia lalu mengedipkan sebelah matanya. Tristan tertawa puas. Ia langsung menggendong istrinya kemudian mengajaknya keluar dari ruang kerjanya. Tristan sangat beruntung sebab istrinya mengajaknya untuk olahraga siang. Sementara Alia, ia tersenyum melihat wajah suaminya yang bahagia. Tidak masalah mengajak duluan. Selain karena kewajibannya, ia juga ingin membahagiakan suaminya.